mendengarkan satu suara yang sangat indah dari Bapak Puarman. Terima kasih Bu Mega. Ini pertemuan yang ketiga ya. Kita sebelum acara ini, beliau luar biasa sama timnya mempersiapkan acara ini dengan sangat baik dan detail. Ya. Bahkan saking detailnya dia nggak tahu bakal banjir pagi ini gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini berkah bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan selamat pagi dan selamat datang Romo di Dermaga 6. Ini adalah Dermaga 6 kuliner pinggir Sungai Cikias ya, yang menjadi bagian Desa Wisata Bojongkulur, dan KP2C juga kita beraktivitas. Nah, hari ini sebetulnya kegiatan kita adalah kerjasama bakti sosial pelestarian Sungai Cilengsi Cikias oleh Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata bersama KP2C. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang belum tahu apa itu KP2C ya. Jadi KP2C itu adalah Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikias ya. Perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Puarman ya. Jadi sebelum saya jelaskan tentang KP2C, mohon izin saya sedikit menjelaskan tentang perjalanan hidup saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun 2004 saya mulai pindah ke daerah sini. Persisnya adalah di Villa Nusa Indah Blok S ya. Nggak jauh dari rumah Bu Iren ya. Saya tinggal di situ tahun 2004 akhir. Awal 2005 Januari di rumah saya terik, tidak ada hujan, tidak ada angin, sangat terang benderang. Tapi rumah saya kebanjiran. Rumah saya kebanjiran, waktu itu air masuk ke rumah saya leher di rumah saya. Karena itu pengalaman pertama kali saya mengalami banjir seumur hidup, dan tidak ada pada saat itu pemberitahuan dini dari pemerintah, peringatan dini dari pemerintah sama sekali nggak ada. Ya, jadi barang mengapung apa adanya dan hancur, surat-surat penting dan segala macam banyak yang rusak. Seminggu kemudian saya berpikir ini harus ada yang dilakukan ya. Kalau banjirnya hujan di hilir, kita tahu ada tanda-tandanya. Tapi kalau banjirnya kiriman dari hulu, berarti kan ada proses perjalanan air dari hulu ke hilir. Nah, jadi seminggu setelah banjir, Bapak Ibu sekalian, rumah saya sudah mulai bersih. Saya telusuri ini sungai dari hilir sampai ke hulu ya. Dari hilir sampai ke hulu saya telusuri sungai ini, tetap sampai di hulunya saya berkenalan dengan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai ya. Tinggal di pinggir sungai, namanya Pak Yan ya. Mungkin Pak Yan bisa berdiri Pak Yan ya. Ini saya kenal dengan beliau Januari tahun 2005 ya. Sekarang dulu Pak Yan. Nah, saya kenalan dengan Pak Yan, saya bilang, Pak, saya tinggal di pinggir sungai ini Pak, tapi di hilirnya, Villa Nusa Indah. Ya. Kalau sungai ini tinggi, kami kebanjiran di bawah. Nah, mau nggak Bapak bantu saya dan juga bantu masyarakat yang ada di hilirnya? Bantu apa Pak? Kalau ada kenaikan tinggi muka air sungai, tolong saya di SMS. Waktu itu WA belum ada ya, tahun 2005 Januari WA belum ada. Tolong saya di SMS ya. Jadi nanti berusaha Bapak, nanti saya bantu deh. Kan? Terus kalau saya ada rezeki nanti sesekali saya kasih sembako. Betul Pak ya? Itu yang artinya kan. Nah, itu yang kami lakukan, saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mendapatkan informasi dari Pak Yan, begitu tinggi air naik, di SMS, Pak air naik. Ya. Nah belakang saya baru tahu, oh ternyata setelah naik di sana 4 jam baru nyampe di Villa Nusa Indah. Artinya kita punya waktu 4 jam untuk melakukan persiapan. Nah, setelah berjalan seminggu, ternyata saya baru tahu bahwa Villa Nusa Indah sekitarnya itu sungainya tidak hanya Sungai Cilengsi, ya, ada juga Sungai Cikias. Ini dia yang samping kiri kita sekarang. Saya telusuri juga Sungai Cikias ini, pas sama dengan pola Pak Yan tadi. Saya bangun komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Waktu itu perkenalan saya dengan namanya almarhum Pak Sanja. Ya, almarhum Pak Sanja itu adalah mertua dari Mas Ardi. Mas Ardi silahkan berdiri Mas Ardi. Ya, sekarang digantikan oleh Mas Ardi untuk memantau Sungai Cikias. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari Sungai Cilengsi berapa, Sungai Cikias berapa, informasi yang saya dapatkan tadi Bapak Ibu sekalian, saya bagikan ke tetangga-tetangga tadinya. Kemudian pada saat itu ada yang kelahiran sebelum tahun 80 nggak? Ada berapa sih ya? Kalau dulu kan ada mailing list ya, mailing list tahu ya, mailing list Yahoo ya, Yahoo Group ya. Nah dulu di Villa Nusa Indah ini dulu ada mailing list Yahoo Group Villa Nusa Indah. Saya bagikan melalui itu. Dulu IG nggak ada,
Facebook belum ada. Dulu adanya Friendster, ya, dibagikan juga melalui Friendster. Kemudian berkembang lagi setelah itu BlackBerry, ya, bagikan lagi melalui BB. Intinya adalah dalam perjalanan anggota atau orang yang menerima informasi dari satu bertambah, dari puluhan menjadi ratusan sampai bahkan ribuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pemantauan sungai itu setiap bulan saya ngirim pulsa ke pemantau sungai di hulu, juga kalau saya ada rezeki saya kasih sembako. Itu saya lakukan Bapak Ibu sekalian dari tahun 2005 sampai dengan bulan Maret 2016. Berarti selama 11 tahun. Jadi 11 tahun saya sendiri pakai uang pribadi, tidak dari mana-mana. Nah, itu yang kami lakukan untuk memantau sungai ini. Nah, pada bulan Maret 2016, ya, itu yang menerima informasi dari saya itu sudah luar biasa banyak, bahkan ribuan. Saya sudah mulai kewalahan, tidak bisa tidur. Begitu air sungai naik, orang selalu telepon saya kan. Nah, akhirnya teman-teman mengusulkan, Pak Parman, gimana kalau kita bentuk komunitas, ya, organisasi. Jadi informasi-informasi yang Pak Parman kan dapatkan dari hulu itu disebarkan ke masyarakat melalui organisasi tadi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 Maret 2016 dibentuklah KP2C. Ya, KP2C dengan anggota kami pertama kali 4.000 orang. Setelah KP2C dibentuk, kemudian pada saat itu WA booming, ada Telegram dan segala macam, membludaklah anggota KP2C. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, anggota KP2C 32.000. Ya, 32.000 itu semuanya adalah korban banjir yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Sungai Cikias, dan Kali Bekasi. Kalau kita bikin persentase, anggota KP2C yang 32.000 itu 40% warga Kabupaten Bogor, Pilihan Seindah sekitarnya, 40%-nya warga Kota Bekasi, dari mulai Pondok Gede Permai, Kemang Putra sampai ke Pratama, 20%-nya lagi warga Kabupaten Bekasi. Itulah anggota KP2C. Jadi kalau Bapak Ibu mencari organisasi yang anggotanya semuanya korban banjir se-Indonesia, mungkin hanya ada di KP2C. Dan itu Bapak Ibu sekalian, ada namanya, ada alamatnya, jelas ya, bukan hanya mengklaim aja. Kami mempunyai 23 grup WA, bayangkan satu grup macam-macam isinya, termasuk mungkin salah satu grup juga. Nah, itulah kami lakukan di KP2C. Nah, setelah KP2C terbentuk, ya, teman-teman kita yang berjuang di hulu sungai sebagai pemantau sungai tidak lagi hanya sekedar dapatkan pulsa, tapi diberikan sedikit uang bulanan. Nah, dari mana dananya Bapak Ibu sekalian? Itu adalah donasi-donasi dari anggota. Donasi-donasi anggota. Sekarang kami dengan anggota 32.000, ya, belum pernah, mohon maaf ya, saya ulang ya, saya tidak menyatakan tidak ya, belum pernah kami dibantu oleh pemerintah. Ya, jadi dana operasional KP2C, honor-honor petugas pemantau, biaya CCTV, paket data, perawatan, semuanya adalah donasi-donasi anggota. Ya, yang kami bayarkan adalah honor-honor pemantau sungai, paket data CCTV, biaya perawatan dan segala macam. Dan kami Bapak Ibu sekalian, KP2C digawangi oleh 16 pengurus. Ya. Dari pengurus yang 16 ini tidak satu pun kami yang digaji. Tidak satu pun kami yang digaji. Mana orang hilang ya? Ya. Pak Sanjaya mana Pak Sanjaya? Nah, itu sih Pak. Ya. Jadi dari 16 pengurus KP2C kami nggak digaji. Kami betul-betul bekerja sosial Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan di antara kami atau semua dari kami punya kegiatan masing-masing. Begitu sudah tinggi muka air naik, kami sudah begadang. Jadi hari ini saya, Warman, dengan Wakil Ketua KP2C Pak Sanjoyo, boleh berdiri Pak. Pak Sanjoyo ini adalah aktif di paroki Galaksi Pak ya. Galaksi. Beliau Wakil Ketua. Ya. Santo Bartolomeus. Sekarang ini kita berada di Villa Nusa Indah 3 ya, atau persisnya ada Desa Bojonggulur Bapak sekalian. Di Desa Bojonggulur itu ada Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, Villa Nusa Indah 3, Bumi Mutiara, dan Villa Mahkota Pesona. Ya. Nah, kalau kita menghadap ke utara, kalau kita berdiri di Villa Nusa Indah nih, kalau kita menghadap ke utara, sisi sebelah kanan kita mengalir Sungai Cilengsi. Ya, sisi sebelah kiri kita mengalir Sungai Cikias. Nah, Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias itu ketemunya di ujung perumahan Villa Nusa Indah 1. Rumahnya Pak Dodi. Pak Dodi mana Pak Dodi? Nah, di ujung Pak Dodi ini adalah di perumahan Villa Nusa Indah 1. Jadi Villa Nusa Indah 1 dan 2 itu ketemu ujungnya di
pilihan saya satu ya. Nah, pertemuan antara Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias dinamakan dengan P2C. P2C itu singkatan dari pertemuan Cilengsi Cikias. Nah, setelah ketemu antara Cilengsi dengan Cikias, P2C tadi berubah namanya menjadi Kali Bekasi. Ya, itu yang mengalir ke Pondok Gede Permai, Kemang Vigraha, Pondok Mitra Lestari, kemudian Jaka Kencana, Kemang Pratama, sampai Bendung Bekasi sampai Jayen. Nah, begitu di Jayen, dia turun, mengalir ke Teluk Pucung dan Bebelan sampai ke Muara Gembong. Ya, jadi kalau kita pisah-pisah anggota KP2C, sebagiannya adalah sebelum pertemuan sungai, ini maksudnya Kabupaten Bogor, ini 40% jumlahnya. Kemudian dari pertemuan sungai sampai Bendung Bekasi 40% lagi warga Kota Bekasi, dan di bawah Bendung Bekasi itu adalah 20% Kabupaten Bekasi. Jadi kita 3 wilayah. Jadi Sungai Cilengsi, Bapak Ibu sekalian, Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias sama sekali tidak berhubungan dengan Katulampa. Ya, itu penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias sama sekali tidak berhubungan dengan Sungai Ciliwung atau Katulampa. Ya, Katulampa itu jalurnya beda, Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias jalurnya berbeda. Nah, Sungai Cilengsi itu hulunya di mana? Di daerah Sukamakmur, Gunung Pancak, Babakan Madang. Oke. Sungai Cikias hulunya di mana? Di Bukit Pelangi, di Gunung Gelis. Mungkin kalau Ibu, Bapak Ibu disentuh apa, tahu apong ya? Ya, nah itu Sungai Cikias. Sungai Cikias ngalirnya ke sini. Ngalirnya ke sini. Nah, KP2C, apa peran KP2C? KP2C Bapak Ibu sekalian, di titik-titik pantau tadi kami menempatkan petugas-petugas pemantau. Ya, sekarang ini petugas pemantau KP2C berjumlah 10 orang. Ada yang di hulu sungai, ada yang di hilir. Nah, selain pemantau yang ada di hulu sungai, kita juga menempatkan CCTV. CCTV di hulu-hulu sungai. Jadi kalau misalnya ketiduran petugasnya, kita tetap bisa tahu. Yang namanya manusia kan nggak mungkin 4 jam ya, 4 jam. Nah, jadi kita namakan adalah, ini namanya adalah sistem peringatan dini berbasis masyarakat ya, berbasis masyarakat. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud bersombong ya, ini sudah diakui oleh Kepala BMKG Ibu Profesor Korita akan diangkat sebagai percontohan nasional ya. Jadi sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang dibangun oleh KP2C ini akan dijadikan sebagai percontohan nasional. Jadi mereka minta, Bapak Rahmat mau nggak kalau kita keliling daerah untuk mensosialisasikan ini supaya bisa diaplikasikan di tempat lain. Tapi belakang Bapak Ibu sekalian izin, kami punya pandangan lain ya. Soalnya di sini kita di sini nanti akan bikin sekolah sungai di belakang sini. Nanti ada saungnya panjang ya untuk kegiatan kebencanaan, pelestarian sungai, lingkungan hidup dan segala macam. Jadi bukan kita yang ke daerah untuk keliling mensosialisasikan, tapi mereka yang studi banding di sini supaya ekonomi masyarakat di sini juga hidup. Nah, itu kegiatan dilakukan KP2C. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan biar tahu ya. Anggota KP2C itu lengkap semuanya, ya. Semua lembaga pemerintah yang ada di Indonesia ada di KP2C, ya. Bupati Bogor ada di grup KP2C, Wali Kota Bekasi ada di grup KP2C, Bupati Bekasi ada di grup KP2C, semua kepala dinas Kota Bekasi masuk nota KP2C, ya kan? BNPB, ya, BNPB ada 4 direktur BNPB yang di KP2C. Basarnas juga ngambil data dari KP2C. Kenapa? Karena KP2C itu Bapak Ibu sekalian, kami itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Artinya apa? KP2C walaupun kami organisasi sosial, tapi kami full bekerja sepanjang waktu. Nah, beda dengan pemerintah. Mohon maaf, beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah hanya piket banjir ketika musim hujan. Apa itu musim hujan? Tanggal 1 Januari atau tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Maret. Jadi kalau pemerintah hanya piket banjir ketika musim-musim menyangkut musim hujan. Jadi saya ulang ya, 1 Oktober sampai tanggal 30 Maret. Bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di Pilihan Senda 1 dan 2, ingat nggak? Kita pernah banjir 21 April 2016. Betul ya? Ingat ya? Bu, ingat adik-adik ini kan? Nah, hanya KP2C yang punya datanya. Kenapa? Pada saat itu dianggap orang musim kemarau. Tapi KP2C tetap bekerja sepanjang tahun. Bahkan di bulan-bulan lain pun kami tetap bekerja. Nah, itulah yang dilakukan oleh KP2C.
kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami dapat informasi kemarin waktu itu Pak Richard, Pak Dodi dengan Bu Iren ya, kita ngobrol-ngobrol apa nih yang bisa dikontribusikan buat KP2C. Alhamdulillah kami menyampaikan bahwa dari paroki kota wisata akan membantu ya, bantu sedikit operasional KP2C, dan juga ada bingkisan yang saya dapat informasi untuk pemantau sungai. Ini karena sudah dibuka, Bapak Ibu sekalian, ini contoh CCTV KP2C. Ya, KP2C. Nah, kami contoh di Sungai Cikias ini ya. Kami punya CCTV pertamanya di Cibinong. Ada yang tahu Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong? Ya, di depannya ada jembatan. Di jembatan tuh kami naruh CCTV juga. Nah, kenapa kami taruh CCTV di situ? Ini kami sudah pantau dari semalam. Ya, ini dari jam 00 semalam kami udah tahu, ya kan? Kenapa? Jadi perjalanan air dari Cibinong depan Rumah Sakit Sentra Medika ke tempat kita berdiri sekarang 8 jam ya. Ya, artinya apa? Kalau di sana sudah terpantau siaga 2, siaga 3, siaga 1, kita sudah bisa mengantisipasi. Itulah yang dinamakan dengan peringatan dini. Nah, sekarang kita bicara tentang banjir ya. Banjir. Kita tidak menginginkan banjir, Bapak Ibu sekalian. Nggak mau ya banjir, nggak mau ya. Tapi kalau sampai terpaksa banjir, pilihannya ada 2. Satu banjirnya seplafon, satu banjirnya sepinggang. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, yang satu sepinggang banjirnya, yang satu lagi seplafon. Baik, Romo milih sepinggang ya. Oke. Ibu pilih apa, Bapak Ibu? Satu aja, ah? Alasannya apa seplafon? Sananya apa? Ah? Oh, tinggal dan sepanjang. Untuk mempersingkat waktu, ya, saya jawab ya. Jadi yang benar itu adalah kalau pilihannya yang satu seplafon, satunya sepinggang, banjirnya gitu ya. Kalau saya memilihnya lebih bagus seplafon banjirnya. Ya. Karena seplafon banjirnya itu Bapak Ibu sekalian masih di lantai 1. Nah, sedangkan yang sepinggang tadi sudah di lantai 2. Nah, itu bedanya gitu kan? Itu bedanya gitu kan? Nah, jadi kondisi seperti itulah dialami oleh KP2C Romo. Ya. Jadi warga Villa Nusa Indah 1 dan 2 ya, mereka banjirnya adalah maksimal seplafon. Villa Nusa 1 dan 2 ya. Nah, tapi saudara kita yang di Pondok Gede Permai, yang di rumah Pak Sancoyo, sepinggang, bahkan sedada di lantai 2. Nah, jadi Pak, berdiri Pak. Bapak tunggu dulu ya. Nah, ini ukuran beliau tinggi dan saya kan. Nah, di Pondok Gede, di Villa Nusa Indah 1 dan 2, banjir tertinggi seplafon di lantai 1. Nah, di Pondok Gede Permai memang betul sepinggang atau sedada, tapi di lantai 2. Nah, beliau tertinggi ini kan. Nah, jadi itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi banjir. Nah, parah kan? Parah ya? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Selama ada KP2C atau kami ini belum pernah ada korban jiwa dengan banjir. Ya. Kenapa belum ada korban jiwa dengan banjir? Alhamdulillah, karena sistem peringatan dini kita berjalan dengan sangat baik. Ya, jauh-jauh waktu sebelum banjir, peringatan dini kita sudah jalan. Masyarakat sudah bisa melakukan evakuasi mandiri, naikin barang-barang, pindahkan kendaraan, dan mengungsi segala macam. Itulah manfaatnya Bapak Ibu sekalian keberadaan KP2C. Nah, satu lagi, bukti cintanya atau bukti dukungan masyarakat terhadap KP2C, kami itu rata-rata sebulan operasional kami 8 sampai 10 juta. Ya. Kami nggak ada duit. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 15, KP2C buka kesempatan donasi bagi anggota. Ada 50.000, 30.000, 100.000, bahkan juga ada 500.000 kan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang belum pernah KP2C tidak membayar operasional semacam. Kalau terutang ada. Terakhir kami terutang kemarin berapa Pak? Minus kita berapa kas? 12 juta. 2 juta kemarin kan. Alhamdulillah ada juga yang bantu. Dan kalau jadi pun hari ini mungkin ada yang bantu gitu kan. Udah. Boleh ada buat tangan dulu sekalian. Nah, itulah tentang sedikit tentang KP2C. Tadi kita bicara apa? Yang agak sedih ya. Sedih kan? Menderita dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, banjir ini Bapak Ibu sekalian kan tidak selalu terjadi tiap hari. Ya, hanya sesekali. Ini kondisinya juga nggak tiap hari. Dalam setahun paling 6 kali atau 8 kali ya. Mas Adi ngirim air kira-kira berapa kali yang kayak gini setahun? Ya. Nih
Kalau butuh tanggung jawab, siapa yang kirim air sekarang? Beliau ini. Ya 6-8 kali lah misal gitu kan, dalam setahun ya. Kan tidak tiap hari. Nah, kita Bapak Ibu sekalian punya perahu karet. Apa perahu karet ini? Untuk melakukan evakuasi ketika terjadi banjir. Nah, perahu karet kan tidak kita pakai sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita banjir karena apa tadi? Luapan air sungai kan? Nah, kita lupa. Dan kita lupa bersyukur bahwa harusnya kita itu mendapatkan anugerah. Apa itu? Wilayah lain jarang yang punya sungai. Kita langsung dapat sungai 2 sekaligus, ya kan? Nah, kemudian arahnya apa? Arahnya adalah, yuk kita jadikan sungai yang tadinya dianggap sebagai sumber bencana, kita jadikan sebagai sumber keberkahan. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu bisa lihat di tempat sini sekarang ya. Tempat sini sekarang, di sini adalah Desa Wisata Bojongkulur ya. Desa Wisata Bojongkulur yang kita tonjolkan itu adalah Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikeas. Jadi kegiatannya adalah susur Sungai Cikeas. Nah, di tempat kita berdiri sekarang atau kita ngumpul sekarang, ini namanya adalah Dermaga 6 Bapak Ibu sekalian. Ya, Dermaga 6 ya. Dermaga 6 ini dulu kotor sekali, banyak sampah, tempat buang segala macam. Warga takut melihat di sini, tapi hebatnya warga di sini adalah selalu menjadikan masalah sebagai peluang. Apa itu? Mungkin Bapak Ibu ingat 2 tahun yang lalu kita kena COVID, ya kan? Orang yang kerja di pasar mendem di rumah gitu kan. Nah, sama warga di sini timbullah inisiatif. Inisiatif apa? Dibentuklah kuliner di pinggir sungai. Ini namanya kuliner Dermaga 6. Nah, sekedar Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu pesan misalnya sekarang teh manis, yang nganter namanya Bu Ali. Ibu-ibu pesannya nasi goreng, namanya nganter Bu Nur. Ibu pesannya dimsum, yang nganter Bu Susi. Ibu pesan misalnya roti, yang nganter beda lagi. Nah, ada 27 rumah yang terlibat di sini. Jadi di sini makanya nggak ada dapurnya kan? Jadi kalau Ibu scan barcode, beda-beda orang yang mengantarnya. Apa nilai yang mau kita ambil di situ adalah pemanfaatan ekonomi masyarakat. Nah, bagus kan? Nah, yang kedua sungai. Sungai ya. Karena kita punya perahu, kita punya sungai, kita jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan susur sungai, ya. Dan itu dinikmati oleh masyarakat. Dan itu bayar loh. Orang kalau susur sungai, 1 orang bayar 95.000. Nah, kemudian saya tanya Bapak sekalian, kalau di hulu sungai, sungainya bersih nggak? Bersih. Di hulu sungainya bersih, bening, tidak ada sampahnya. Tapi karena kita di hilir, sungai kita kotor, dan juga banyak sampahnya. Nah, kalau sampah dan kotor yang kita bahas tiap hari, pusing kita kan? Nah, masalah tadi Ibu sekalian, kita jadikan sebagai peluang. Apa peluangnya? Jadi susur sungai tadi, wisatawan sambil dia bernaik perahu, mereka juga membersihkan sampah di Sungai Cikeas. Makanya ada namanya di situ bebersih Sungai Cikeas. Jadi wisatawan di sini kita kasih tong sampah, apa? Plastik sampah, karung sampah untuk mengumpulin sampah. Jadi di situ ada nilai edukasinya, cinta sungai dan segala macam. Nah, sudah bayar sudah bersihin lagi gitu kan? Nah, sampai di finish Bapak Ibu sekalian, sampah yang mereka kumpulkan kita kasih dengan reward ya, bisa bentuk makanan atau cenderamata. Kemudian sampah itu kita kirim lagi ke bak sampah untuk didaur ulang. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi ini butuh dukungan, minimal Bapak Ibu sekalian kalau punya relasi atau pengen ke sini, pengen susur sungai, silakan susur sungai di sini. Bayar cuma 95.000 1 orang, tapi sekali rombongan minimal 6 orang. Susur sungai ini dilakukan dari Dermaga 6 ke Dermaga 2. Panjangnya lebih kurang 5 kilo ya, dan itu durasi perjalanan air itu atau perjalanan di perahu lebih kurang 1 jam 15 menit ya. Itu kalau Bapak Ibu ngedayung. Dayung ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dayung, pas di perahu main catur sama temannya berdua, perahunya ngelinding aja kan, itu 2 jam. Nah, kemudian Bapak sekalian, di sini orang taunya sungainya tadi apa? Banjir kan? Nah, kegiatan di Sungai Cikeas, susur Sungai Cikeas aman dari banjir. Kenapa aman dari banjir? Karena kita sudah punya sistem peringatan ini yang bagus. Jadi kalau di hulunya air sudah naik, kami tidak menjalankan perahu. Ya, artinya kegiatan kita ini aman dari banjir. Yang kedua Bapak sekalian, ya, sungai kita ini sungai yang aman ya. Jadi menurut Haji, Federasi Arung Jeram Indonesia, sungai itu dibagi. Ada yang sungai yang kelas 1, yang flat, tenang, ya. Ada sungai yang ada jeramnya, ada yang jeramnya aktif, ada jeramnya
berbahaya dan bahkan ada yang mustahil. Nah, kita tergolong sungai yang flat ya, yang tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir untuk melakukan kegiatan di sini. Standar kita adalah bila ada yang punya berat badan 110 km, 110 kg, 110 kilo dan tidak bisa berenang, aman berkegiatan di sungai naik perahu. Karena kita pelan-pelan dengan pelampung. Kalau punya anak usia 10 tahun tanpa didampingi orang tua juga aman berkegiatan di sungai. Karena kita sudah punya SOP yang komplit. Saya rasa itu Bapak sekalian paparan sedikit tentang KP2C dan juga pengembangan kita bagaimana. Yang jelas KP2C Bapak sekalian kita bergerak dalam bidang mitigasi bencana dan juga ada pelestarian lingkungan. Ya. Visi KP2C adalah hidup aman dan nyaman bersama sungai. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Sebelum saya tutup, saya kasih tambahan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ini informasi penting buat Bapak Ibu, apalagi yang berniat untuk beli rumah atau mau jual rumah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, atau Villa Nusa Indah 3 dan sekitarnya terkenal karena banjirnya. Banjirnya ya, kita sudah bertahun-tahun menderita karena banjir. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian sudah ada solusinya. Apa solusinya? Ya. Akan dilakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai itu adalah pengerukan sungai, pelebaran sungai, dan juga akan dilakukan tanggul permanen. Jadi modelnya kayak borpel. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke Kemang Pertama ya, sekarang lagi dibangun di Kemang Pertama, persis seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, begitu ini selesai nanti indah kita tinggal di Bojonggulur, ya. Dan harga properti juga akan langsung naik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau jual rumah, saya rasa jangan, ya. Karena nanti di pinggir sungai itu akan dibangun tanggul baru dan nanti di situ ada jalan inspeksi bentuk taman. Jadi Bapak Ibu nanti ini dorong-dorong kereta atau buat cucunya nanti sudah bisa nanti sekitar 2-3 tahun lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semua yang saya sampaikan ini tidak ada bermaksud ria, tapi inilah KP2C. Jadi KP2C itu sekali lagi kami bukan organisasi ekonomi yang profit ya, tidak ada. Pengurus KP2C tidak satu pun yang digaji. Yang kedua saya tegaskan lagi, KP2C tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Kami netral. Sampai sekarang orang nggak tahu performa itu partainya apa. Nah, tapi sekarang loh. Tapi saya punya, nggak mati kan. Nah, kemudian kami juga jauh dari SARA, Bromo, Iskin. Jauh dari SARA. Kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sudah sering kami lakukan dengan yang dari Galaksi ya. Jadi bingkisan-bingkisan dari Galaksi kami juga sering. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian paparan dari saya sedikitnya ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Bojonggulur siap untuk selamat. Ya, terima kasih Bapak Puarman yang telah menjelaskan banyak hal tentang KP2C. Mungkin Bapak Ibu yang bukan lokasinya di Villa Nusa Indah sekitarnya, yang mungkin tidak pernah mengalami banjir mengetahui ya bagaimana KP2C bekerja untuk mengantisipasi dan membantu korban-korban, maksudnya daerah Villa Nusa Indah dan sekitarnya, begitu ya Pak ya. Bapak Ibu Romo yang terkasih, saya ingin menjelaskan sedikit awalnya kita bisa sampai di sini. Memang idenya itu adalah dari Panitia Paskah. Tepuk tangan dulu untuk Panitia Paskah. Panitia Paskah dalam Panitia Paskah Tonata selalu ada kegiatan baksos. Kemudian kebetulan Panitia Paskah memilih baksosnya itu mengunjungi KP2C dengan memberikan sumbangan secara materi dan juga untuk penjaga-penjaga monitor pemantau sungai, begitu ya. Itu luar biasa. Nah, kami tergerak dari ide dari Panitia Paskah itu, ibu-ibu WKRI ini juga ingin berbuat sesuatu. Kami memiliki banyak anggota Pak, ya, dibanding maksudnya Panitia Paskah hanya berapa puluh orang, kalau kami ratusan. Begitu, jadi kami ingin juga berbuat sesuatu. Oh baik, WKRI Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, kemudian wilayah paroki ini sampai di Cilengsi Gandoang itu ya Romo ya. Jadi organisasi massa yang lebih diharapkan bekerja di luar altar gereja Pak sebetulnya. Itu lebih kurang paparan dari kami Bapak sekalian, dan usul saya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh Bu Mika dan teman-teman dan Pak Dodi dan teman-teman, semuanya bisa dilakukan lebih kurang. Terusnya dari organisasi WKRI yang sekarang ini Pak. Dari situ
Kemudian kami menggandeng juga ekologi, mohon berdiri ekologi paroki, bidang ekologi. Nah, ini yang lebih ekologi, jadi maksudnya tanaman-tanaman gereja. Jadi untuk menghias gereja lebih diutamakan tanaman hidup, bukan tanaman bunga-bunga potong. Dan mereka juga punya BTA, yaitu bank tanaman. Jadi koleksi-koleksi tanaman untuk menghias ada semua, Pak. Jadi kami menggandeng beliau untuk penanaman pohon sebetulnya. Jadi pohon durian sudah hadir, diambil oleh Bu Kurina waktu itu ya, dibawa ke sini. Waktu itu mau saking Pak, jangan khawatir, 4 tahun lagi kita akan makan durian di sini. Ika, terus juga waktu itu ada usulan dari Pak Puan, kami ingin menabur benih ikan. Ada donaturnya Pak, Bu Catherine dan Bu Nori yang membelikan ikan-ikan. Ini yang dari Cilengsi membelikan benih-benih ikan, tapi disebar di sini, ngambilnya nanti di Sakura 2. Sakura 1 ya, Dermaga 2, Sakura 1. Mancingnya di sana, nebarnya di sini. Dan anak-anak OMK yang sudah terlanjur hadir tidak apa-apa ya, tidak jadi naik perahu karena memang situasinya seperti ini. Tapi di sini kita bisa memiliki ide bagaimana kita memiliki perasaan bagaimana supaya menghadapi banjir itu ya. Apakah si Yosafat hadir di sini? Nah, ayo berdiri coba. Pak, waktu banjir tahun 2020, ibunya Bu Yosafat itu tidak bisa keluar dari rumah dan harus di atas pagar ya kalau salah ya. Sampai berapa? Di Villa 2 tapi blok CC5. Oke, saya jelasin sedikit. Nah, ini pengalaman nyata Bapak Ibu sekalian. Tinggalnya di mana? Blok CC Om. Blok CC ya, R28 kan? Berita evakuasi, tidak bisa bantu evakuasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tahu nggak? 1 Januari 2020 pada saat banjir besar melanda Bojonggede sekitarnya, KP2C atau kami menerima di handphone saya sampai melepuh di handphone 872 permintaan evakuasi. Ada ibu-ibu yang megang bayinya, pertama naik ke kursi, air masih naik, dia naik ke meja, air masih tinggi, dia jebol plafon rumahnya, air masih naik lagi sampai dia manjat ke atas. Dan itu dialami oleh sangat banyak orang pada saat itu. Dan sekedar Bapak Ibu tahu, pada saat itu yang banjir ya lebih kurang 36.000 jiwa ya, sedangkan perahu karet tersedia hanya 9. Nah, disitulah pada saat itu bagaimana kita bisa membagi, bagaimana kita bisa memprioritaskan siapa sih yang perlu dibantu, ya kan? Makanya berlaku di sana namanya kelompok rentan. Siapa yang kita prioritaskan? Ibu hamil, lansia, bayi, orang sakit, disabilitas. Nah, ini masukan juga buat Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Romo, izin Romo ya. Bojonggede ini kita butuh perahu karet ya karena sering banjir. Jika teman-teman, jika Bapak Ibu atau teman-teman atau relasi dan semacam ada yang punya kelebihan rezeki ya, kelebihan rezeki, pengen membantu perahu karet untuk di sini, itu sangat amat membantu. Ya, sekadar ini kan sekadar informasi, bukan bermaksud menyampaikan minta-minta, enggak, hanya menyampaikan aja. Biasa setelah saya menyampaikan ini orang catat ya, karena ini menyangkut dengan jiwa kan. Nah. Ya, baik, itu penjelasan sedikit tentang kami dari Panitia Paskah, BKRI dan Ekologi. Untuk mungkin kami mohon kesediaan Pak Sekretaris Desa untuk menyampaikan banyak hal di kesempatan yang berbahagia ini kepada Pak Sekdes, bilangnya ya Pak Sekdes, kami persilakan. Saya atas nama pemerintah Desa Bojonggede mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada PWK RI yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan kontribusi yang luar biasa ya di Desa Bojonggede. Kami sangat mengapresiasi. Ini adalah gerakan sosial di mana kami juga 2 hari yang lalu mendapatkan surat dari Kementerian Desa terkait masalah program penanaman pohon serempak se-Indonesia, dan mudah-mudahan kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 serempak se-Indonesia yang dipusatkan di daerah Sumatera. Nanti Bapak Menteri akan melaksanakan itu dengan Bapak Presiden, dan kita juga harus melaksanakan seluruh desa. Kami mendapatkan amanat dari desa-desa seluruh Indonesia, ada 74.000 desa.
akan melaksanakan juga penanaman pohon secara serempak di seluruh Indonesia, dan kita di Desa Bojongkulur ini kebetulan nanti Bu Ambar Retnawati selaku penanggung jawab penanaman pohon yang akan melaksanakan kegiatan itu juga. Ini saling berkesinambungan. Ibu-ibu hari ini juga rencananya akan menanam pohon juga sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan, namun memang ya kita tidak tahu ya yang namanya bencana. Tadi juga saya sebelum ke sini saya sempat memonitor terus ke Pak Puarman, Pak Pur jadi nggak acara hari ini? Jadi Pak Sekdes, wah, karena kami yakin kalau Pak Pur udah menyatakan jadi, maka aman. Coba bayangkan kalau tidak ada sistem peringatan dini atau informasi dini di sana, mungkin kita juga akan takut, waduh ini naik-naik terus nih, apakah kita aman nggak? Tapi karena beliau ini sudah bisa memprediksi bahwa beberapa jam kemudian cenderung surut, maka kita akan melaksanakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan walaupun mungkin hari ini tidak bisa tertanam, mungkin bisa nanti selesai surut atau Seninnya itu akan dilanjut kembali, atau mungkin dari ibu-ibu juga semua nanti pada hari Senin juga akan kembali lagi ikut memeriahkan dalam program pemerintah, yaitu menanam pohon serempak se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 pukul 7.30, dan itu akan di live langsung ya. Seluruh desa itu akan membuat akun untuk mengupload ke YouTube, dan itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, yang mana memang air-air ini lingkungan kita khususnya di Indonesia ini terutama banjir sudah melanda di hampir seluruh kota, kabupaten, di wilayah, tidak pandang itu di daratan rendah maupun daratan tinggi, itu terjadinya banyak, baik itu hujan, bandang dan sebagainya, itu akibat dari masyarakat yang sudah tidak lagi bersahabat dengan lingkungan itu sendiri. Oleh karenanya kami mengapresiasi kepada, khusus kepada anggota-anggota wanita Katolik Republik Indonesia ini, mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berjalan di Desa Bojongkulur, tapi akan berjalan di desa-desa lain, akan berkesinambungan, dan demi untuk menciptakan masa depan kita yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdes. Pada kesempatan ini kami juga akan berbahagia kalau Ibu Ambar selaku Ketua PKK dari Bojongkulur berkenan menyampaikan sesuatu pada saat ini. Kami persilakan kepada Ibu Ambar. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi-pagi luar biasa. Semangatnya Ketua KP2C ya, luar biasa. Walaupun kondisi hari ini seperti ini, tidak bisa kita duga ya Bu ya. Kita kedatangan tamu selain dari Persatuan Wanita Katolik Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Kita juga kedatangan tamu air ya hari ini, pagi ini. Yang dari semalam perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa beliau ini luar biasa memantau terus Bu kondisi sungai ini, sudah sampai sejauh mana sungainya, apa airnya mengalir gitu ya. Gitu, dan ala kulihal pagi ini sampai di Desa Bojongkulur dan sampai ke jalanan ya, sampai beberapa senti di beberapa lokasi. Tapi semuanya patut kita syukuri dan kita yakin bahwa semua ini adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berkah dari Allah yang patut kita syukuri, dan insya Allah semuanya ketika kita merasa bersyukur atas semua nikmat, maka kebahagiaan akan kita rasakan gitu ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak semuanya yang sudah berkenan, yang sudah berupaya peduli dengan kami, desa Bojongkulur ini, berikan beberapa program yang diantara penanaman pohon ya dan sebagainya. Nanti insya Allah akan terjalin terus ya program-program kita bersama untuk kemaslahatan masyarakat kita bersama. Kami mengaturkan terima kasih banyak. Semoga setiap upaya yang dilakukan senantiasa berbalas kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya mengaturkan mohon maaf batin, tadi terlambat ke sini karena ada beberapa hal. Di antaranya dua putra saya demam tadi Om. Jadi mengkondisikan dulu di rumah, memastikan sarapan dan memberikan obat baru bisa ditinggal. Seperti itu. Kemudian saya sangat berbangga, sangat berbahagia
bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa yang pada kesempatan ini sudah berupaya, sudah mau meluangkan waktu hadir di sini, bertemu kami di sini. Walaupun tadi mungkin di jalan sempat merasa, waduh airnya naik nih gimana nih gitu ya, pasti merasa deg-degan juga ya, gimana seperti itu ya gitu. Tapi alhamdulillah kita sampai di sini, kita bersama-sama di sini. Dan satu hal yang kita harapkan bahwa setiap niat baik kita semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Dan semoga masyarakat kita semakin bisa bersama-sama ya, semakin guyup bersama-sama untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di desa kita atau di lingkungan kita. Karena kita tidak bisa sendiri ya Bu dalam melaksanakan setiap program, kita perlu kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah Desa Bojongkulur memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak untuk mensukseskan program-program yang ada di desa kita ini khususnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Ambar, contoh ibu yang baik ya. Ibu-ibu WKRI ingat, anak keluarga didulukan, baru organisasi berikutnya. Jangan organisasi, Pak itu anaknya tolong diurusin dulu, aku mau WKRI gini, enggak. Tapi seperti Ibu Ambar ya, anak keluarga Islami didulukan, udah beres, baru tinggal pergi gitu. Ya ibu-ibu, terima kasih Bu Ambar untuk sambutan pada pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, kami sebagai tamu ini sambutannya diwakili satu oleh pastor kami, romo kami dari Panitia Paskah, WKRI dan Ekologi, akan disampaikan semuanya oleh pimpinan kami, gembala kami, Romo Bonifasius. Kepada Romo kami persilakan. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Pak Puar, Bapak Sekdes, Ibu Kepala Desa, Ketua PKK di Desa Bojongkulur. Terima kasih kami dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Tulisannya memang kota wisata, tetapi karena memang gerejanya terletak di perumahan kota wisata, tetapi melingkupi 3 kecamatan, Gunung Putri dan juga Cilengsi dan juga Kelapa Nunggal. Ya, total umat di paroki kami jemaatnya cukup besar. Ya, bahkan kemarin Pak Kapolres dan juga Pak Kapolsek, bahkan camat dari Gunung Putri juga sudah beberapa kali anjang sana ke tempat kami. Mereka mengatakan luar biasa bahwa gereja kota wisata besar. Kami mengatakan besar, puji Tuhan diberi kesempatan punya tempat rumah ibadah yang besar. Tapi jemaat ternyata luar biasa, hampir 12.000. Ya, hampir 12.000. Tetapi nanti mungkin bisa ditanya Pak, KTP-nya masih KTP Kabupaten Bogor atau bukan? Ya, ya. KTP saya Kota Bogor, tetapi karena tinggal di perbatasan di asrama tentara, jadi masuknya Kabupaten Bogor. Ya, saya tinggal di Kecamatan Sukaraja. Ya, ada kalinya juga belakang rumah saya, seperti itu. Tidak, kalau banjir tidak mungkin karena letak asrama di tinggi. Jadi kalau itu tidak mungkin banjir. Biasa dipakai latihan untuk para prajurit kalau mau latihan. Ya. Belakang rumah saya gudang senjata dan lapangan tembak. Ya, berapa kegiatan di paroki kami, terutama yang terkait dengan sosial, memang kami lebih menekankan bersama dengan masyarakat. Ya, di tahun 2020 ketika COVID melanda bangsa ini dan juga dunia, kami juga berpikir bagaimana caranya gereja hadir bukan hanya bagi umatnya, tetapi juga bagi masyarakat. Ya, kami membuat jejaring, kami membuat yang namanya Satgas COVID. Ya, bahkan kami juga ada mobil siaga yang kami siapkan untuk membantu. Ya, bahkan kemarin pun ketika gempa di Cianjur, mungkin secara finansial kami tidak bisa membantu banyak gitu ya. Tetapi kami meminjamkan kendaraan kami untuk mengangkut logistik dan juga
mereka-mereka yang terdampak gempa di Cianjur. Jadi lumayan dari November mobilnya baru kembali kemarin Februari karena mau dipakai panitia pasca. Ya. Jadi lalu pas Covid kemarin juga di 2021 bersama dengan panitia yang juga kami giatkan sebagai giat sosial adalah perhatian kepada tempat pemakaman dan mereka-mereka yang berkegiatan di sekitar itu. Ya, kami melakukan yang ketika Covid banyak dan aktivitas penguburan itu sangat luar biasa, tetapi tempat yang dinamakan tempat MCK di sekitar itu di Cipenjol, ya, di pemakaman Cipenjol, membangun sesuatu hal yang baru. Bahkan juga bukan hanya MCK-nya, tapi juga kami memberikan sumbangan untuk tenda yang bisa dipakai untuk ketika pemakaman. Ya. Dan, ya sudah sebenarnya ya. Ya, salah satu kemarin yang kegiatan sosial ketika bersama dengan panitia pasca tahun ini dari Gereja Maria Bunda Segala Bangsa, saya lalu mengatakan kegiatan sosial itu ya baiknya kita berikan kita bersama dengan masyarakat. Ya. Maka saya mengatakan panitia silakanlah cari kira-kira kegiatan apa. Lalu dari panitia mengatakan karena memang di 2020 tadi yang disampaikan Pak Puan, karena saya juga hadir ketika saya habis pulang tugas dari Kalimantan Utara, saya masuk Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Februari 2020, itu masih banjir memang di Villa 1 ya. Saya datang bersama dengan pasukan yang terdahulu Romo Ben, ya luar biasa juga ya. Tapi kalau di Kalimantan, walaupun banjir airnya bersih ya. Saya baru kali ini banjirnya, ternyata di kaki saya terlewat ular gitu. Di sebelah mesin itu, saya bilang ini apa ini kok rasanya dia meliuk-liuk di kaki gitu ya. Tapi it's okay lah, selama tidak bergerak, saudara kita yang melata itu tidak mungkin begitu. Jadi maka bersama dengan panitia pasca kami ingin berkegiatan sosial. Bahkan juga saya mengajak, karena tadi disampaikan Bu Mika, ini pasukan biru ini bukan bentukannya Pak Ahok ya. Jadi sudah disampaikan tadi usia WKRI ya sebagai organisasi kewanitaan yang ada di Gereja Katolik yang usianya mungkin tahun depan 100 tahun ya, 100 tahun. Jadi di tiap-tiap paroki atau di tiap gereja Katolik pasti ada yang namanya WKRI. Jadi mereka itulah menjadi pilar gereja untuk beraktivitas bersama dengan masyarakat setempat. Ya mungkin kayak tadi ya, kalau misalnya kita beraktivitas menggunakan satu identitas, mungkin orang agak canggung. Tetapi kalau kita menggunakan suatu yang namanya rasa kebersamaan sebagai sebangsa dan senegara, ya itu lebih pas. Maka WKRI ya belakangnya tetap menggunakan Republik Indonesia, bukan mengedepankan wanita Katoliknya, tetapi ya tadi dia menjadi orang yang beragama Katolik tapi juga tetap warga negara Republik Indonesia. Maka itulah yang menjadi harapan kami sebagai gereja, bahwa WKRI menjadi garda terdepan atau di ketentaraan yang disebut dengan infanteri, baris depannya gereja untuk bertatap muka, berkegiatan, beraktivitas bersama dengan masyarakat setempat. Ya, karena di gereja ada bagian-bagian tersendiri, mana yang sifatnya kerohanian, mana yang sifatnya lebih jasmani. Aktivitas seperti ini kan aktivitas jasmani ya. Seperti itu. Terima kasih bahwa kami berkegiatan direstui ya, diizinkan bersama di tempat ini, walaupun harapannya bisa bersama-sama menyusuri sungai lalu menanam pohon bersama seperti itu. Walaupun tidak terjadi, kebersamaan ini buat saya sangat luar biasa. Ya, bisa saja ya WK menginisiasi ya kegiatan ini, mungkin kedepannya bisa hal-hal baik lagi yang bisa kita jalankan bersama. Ya mungkin kita tidak bisa rutin, tetapi bisa saja ya secara kelompok-kelompok kecil yang lain gitu ya. Ini sebagai hal pertama, loncatan pertama bagi kita untuk bersama-sama saling mengenal,
saling merangkul satu dengan yang lain bersama dengan masyarakat. Terlebih tadi saya mengatakan yang terdampak ternyata umat dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa di bandaran dari Villa 1, Villa 2 sampai 3 itu luar biasa. Bahkan tadi juga dikatakan mahkota ya, mahkota pesona itu luar biasa. Jadi memang umat-umat kami ada di situ. Jadi sekali lagi saya atas nama gereja, atas nama panitia, atas nama WKRI dan juga dari ekologi Paroki Maria Bunda Segala Bangsa mengucapkan banyak terima kasih bahwa kami boleh berkunjung ke tempat yang bagus ini, yang tadi harapannya juga sebagai pilot project dari nasional ya. Ya harapannya saya merasa ini luar biasa. Kalau tadi Pak Puarman mengatakan mereka yang harus belajar, bukan kita yang memberikan ilmu, itu benar. Saya juga mengharapkan itu. Jadi jangan kita yang memberikan, mereka harus lihat seperti apa yang kita buat. Mungkin halnya karena apa? Ilmu yang mereka dapat tidak mungkin bisa diterapkan di tempat yang berbeda. Karena mereka harus memodifikasi dan juga sedikit kreativitas. Ini kreativitas di tempat ini sudah luar biasa. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian dalam gerak yang mulia ini, dan segala hal baik itu akan mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Tuhan kita. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo. Kami mempersilakan secara simbolis, secara faktanya sudah ditransfer ke rekening KP2C. Bapak Ibu yang terkasih, Panitia Paskah menyumbang 7 juta untuk kas KP2C. Kiranya berguna untuk KP2C. Ya. Tepuk tangan dong ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih. Hari ini KP2C mendapatkan dana tunai dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata yang hari ini berkegiatan dengan KP2C. Ya. Beliau ternyata tahu karena KP2C itu anggotanya banyak, anggota yang Oromo ini banyak yang menjadi anggota KP2C. Dia tahu bahwa kami tayang tiap hari kas kami minus. Mungkin dia bisik-bisik sama Romonya gitu kan, jadi kas KP2C minus. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya bantuan ini KP2C akan sangat terbantu. Dan yang dibantu bukanlah pengurus KP2C sebetulnya. Jadi Bapak Ibu, bantuan ini bermanfaat tidak hanya untuk pengurus KP2C, ini bermanfaat bagi 32.000 korban banjir yang kita bantu atau yang kita awasi setiap hari. Jadi terima kasih Romo atas bantuannya, dan saya atas nama Ketua KP2C mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami semua yang ada di bantaran Sungai Cikas dan Saya dengan Pak Ian ini ya, sudah bekerja sama dari Januari tahun 2005. Berarti kami sudah 18 tahun dia membantu saya. 18 tahun Pak Ian, ya luar biasa. Kiranya diberi kesehatan, senantiasa semangat untuk dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pak Osi, kami persilakan untuk menyampaikan tanda kasih kami kepada Bapak Ian mewakili petugas pemantau sungai dari KP2C. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk petugas yang selalu siap sedia memantau, mengaturkan bibit-bibit yang bisa ditanam di sepanjang bantaran. Kurang lebih 200 project tanaman terdiri dari jati, lalu pohon durian musangking, lalu di belakang Romo ini ada pohon rainbow tree atau kita sebut dengan pohon pelangi. Cantik sekali kalau sudah besar, batangnya itu seperti seragam gorengnya Bapak Teddy. Lalu ada pohon sirsa juga. silakan kepada Ibu Kepala Desa. Kemudian bisa berkembang ikannya. Kelestarian alam. Saya berkembang ya loh. Satu lagi ke Bu Ambar. Satu lagi Bu Ambar ya. Satu lagi ke Pak Foto bareng, Pak. Hasil karya Ibu-ibu PKK.
siap untuk selamat. Susur sungai, asik berbicara. Oke. Bojongkulur. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini kami mengadakan kegiatan bakti sosial pelestarian Sungai Cilengsi Cikeas dari Paroki MBSB bekerja sama dengan KP2C. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dan merupakan aksi nyata peduli terhadap lingkungan sekitar dari kami, warga Paroki MBSB Kota Wisata. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Panitia Paskah. Kemudian ibu-ibu dari pengurus WKRI Cabang Kota Wisata yang beberapa orang bermukim di perumahan Villa Nusa Indah dan sekitarnya dan pernah merasakan kebanjiran. Ibu-ibu ini mengajak seksi ekologi Paroki MBSB untuk melakukan aksi nyata yaitu dengan bakti sosial yang kita laksanakan pada hari ini. Mengapa dipilih kerjasama dengan KP2C? Karena kami merasa bahwa KP2C telah memberikan info-info yang akurat mengenai keadaan sungai sehingga buat untuk kita yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Cikeas kita bisa merasakan manfaatnya dan kita bisa mengantisipasi kapan terjadinya banjir. Informasi ini sangat membantu bagi kami semua, terutama yang tinggal di perumahan Villa 1, Villa 2, perumahan Mahkota Pesona, juga di Villa 3. Kami berencana sekiranya Tuhan mengizinkan ke depannya kami akan melakukan rutin mungkin setahun 2 kali melakukan kegiatan seperti ini kembali. Terima kasih semuanya atas dukungan yang telah diberikan kepada kami. Puji Tuhan semua acaranya bisa berjalan dengan lancar. Salam ekologi. Terima kasih.